Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan mengenai tahap audit. Tahap audit terbagi menjadi 3 tahap, dan materi ini akan saya bedah satu persatu sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Tahap pertama adalah tentang penilaian risiko. Di penilaian risiko ini terdapat beberapa unsur yang mencakup tentang penilaian risiko. Unsur pertama adalah pemahaman entitas dan lingkungan. Entitas yang dimaksud dengan entitas adalah para pemegang saham atau pemilik, para dewan direksi dan komisaris, pihak berelasi, penasihat utama dalam entitas, serta sumber pendanaan entitas. Lalu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, respons atas risiko. Apabila terdapat di tahap lingkungan, ada kondisi bidang usaha, lingkungan peraturan, dan kegiatan usaha. Lalu unsur yang kedua adalah mengenai prosedur analitis awal, horizontal, vertikal, rasio, atau antar item. Lalu unsur yang ketiga adalah materialitas awal. Contoh kebijakannya adalah overall materiality, jumlah aset dikali 0,5% dikurang 2%, atau pendapatan dikali 0,5% dikurang 2%, atau aset bersih dikali 3-5%. Lalu performance materiality adalah 5/80% OM. Lalu assertion materiality 3-5% PM. Lalu tahap yang kedua adalah respon atas risiko. Unsur pertama adalah pengujian pengendalian. Lalu unsur kedua pengujian saldo dan transaksi. Ketiga, evaluasi. Di dalam evaluasi ini terdapat beberapa macam unsur lagi. Yang pertama, estimasi akuntansi, pihak berelasi, peristiwa kemudian, serta kelangsungan usaha. Keempat adalah materialitas final. Kelima, prosedur analisis final, horizontal, vertikal, rasio, atau antar item. Tahap ketiga adalah tentang pelaporan. Unsur pertama adalah evaluasi bukti audit, yang kedua adalah evaluasi CALK, dan yang ketiga adalah opini. Kemudian saya juga akan membahas mengenai tujuan dari audit. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan keuangan disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu tujuan kedua adalah wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan dapat diandalkan tetapi masih ada beberapa masalah atau pos dikecualikan. Ketiga adalah tidak wajar. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Lalu yang keempat adalah tidak memberikan pendapatan. Artinya, laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan mengenai tahap audit. Mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.